Juga dipertegas dengan penelitian Martin. Memiliki sanad dan silsilah sampai ke Rasulullah. Jangan lupa tancap terus NU Banjarsari Channel. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa NU Banjarsari Channel, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di podcast. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya didampingi oleh Kang Barok. Assalamualaikum Kang Barok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah masih bisa ngopi. Iya, ngerokok juga ya. Iya. Pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan isu yang sedang terjadi di media, terutama di media-media nasional, yaitu yang berkaitan dengan pesantren, di mana di salah satu pesantren di Jawa Timur terjadi satu peristiwa yang sangat mencengangkan. Terlepas dari benar dan tidaknya, nanti kita tunggu penyelidikan, yaitu tentang kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh salah satu pengurus dari pesantren tersebut. Namun kita tidak akan membahas tentang kasus tersebut, tetapi kita akan menyoroti tentang pesantren tersebut, di mana pesantren tersebut ternyata mengamalkan satu thariqah, yaitu thariqah Siddiqiyah. Thariqah Siddiqiyah ini cukup menggelitik benak kami karena beberapa media kemudian menyoroti bahwa thariqah ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah thariqah ini termasuk thariqah yang masuk dalam kategori muktabaroh ataupun tidak. Nah, setelah kita mencari beberapa data, ternyata misalkan saya ambil dari fifa.co.id, dikatakan bahwa tarekat Siddiqiyah ternyata tidak masuk dalam thariqah al-mu'tabaroh yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama atau Jatman. Sebagaimana kita tahu bahwa Jatman adalah merupakan organisasi thariqah yang membawai thariqah yang mu'tabaroh, yang pada saat ini ada sekitar 40 thariqah yang ada dalam naungan Jatman, yang alhamdulillah hingga periode saat ini itu masih dipegang atau diketuai oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dari itu kita akan membahas sedikit mengenai thariqah Siddiqiyah ini dengan Kang Barok. Jadi kalau kita berbicara thariqah, tentu kita akan langsung tertuju bahwa yang kita bahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian, dengan pembersihan hati. Tapi ini menjadi satu tamparan menurut saya, di mana ada kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual itu justru terjadi di pesantren yang di situ sangat kental dengan nuansa thariqahnya itu Siddiqiyah. Sebelum nanti kita masuk ke thariqah Siddiqiyahnya itu. Yang pertama, saya tidak menjustifikasi apakah kasus ini merupakan yang benar siapa gitu ya. Iya, betul. Apakah yang benar itu pihak pesantren yang menganggap bahwa itu fitnah, ataukah pihak korban yang benar? Iya, artinya kita nanti benar-benar terjadi. Iya, artinya biar nanti itu menjadi urusan ini ya. Iya. Pihak yang berwajib dan yang bersangkutan ya. Ya, pertama itu menjadi hak yang berwajib untuk menentukan itu benar atau tidak. Iya. Tapi untuk yang sebenar-benarnya itu kan urusan personalia dengan Allah. Dengan Allah ya, kita tidak terlalu itulah. Nah, tetapi kalau melihat kasus ini sebenarnya ya, kalau seandainya benar-benar terjadi, ini seandainya ya, yeah. Saya tidak mengatakan bahwa ini benar-benar terjadi, tapi mengandaikan kalau seandainya ini benar-benar terjadi, tentu ini menjadi suatu suatu tamparan atau suatu yang menggelisahkan bagi kita lah, bagi kita. Karena di mana-mana kita tahu
kalau yang namanya ya perjalanan thariqah itu kan proses yang lebih dalam ya. Iya. Artinya kalau orang-orang umum ataupun orang pada awalnya itu kan belajar dianjurkan untuk tidak ke thariqah terlebih dahulu. Iya. Tapi Artinya dianjurkan untuk di syariat mendalami dulu. syariat dulu ya. Nah, Sampai mempelajari syariat dulu sehingga ketika syariat ini sudah dipelajari, dipahami, dijalankan untuk bisa memahami hakikat dari syariat dan perintah-perintah Allah dan lain sebagainya, hakikat dari kehidupan ini baru dianjurkan untuk masuk ke thariqah. ya. Karena mau tidak mau ketika berhubungan dengan spiritual, ya kita sudah mafhum dalam tradisi keislaman terutama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa perjalanan spiritual itu harus ada gurunya. Ya. Nah, maka ketika ini suatu institusi yang landasannya itu thariqah, yang seharusnya ini ya kita tahulah kalau yang namanya thariqah seorang mursyid itu kan ya seorang yang alim, seorang yang alamah kan, orang yang ya secara akhlak luar biasa persyaratannya. Walaupun ini yang menjadi problem itu bukan mursyidnya. Iya. Tapi keturunannya. Ya bisa jadi mursyidnya baik, anaknya belum tentu. Tapi itu terlepas dari apakah ini benar atau tidak. Iya. Ya kita apa ya kalau berbicara tentang harapan itu ya malah berharapnya itu tidak pernah terjadi apapun. Tidak pernah terjadi apapun gitu. Termasuk kasus ini sangat menyayangkan. Oh baik Kang Barok. Lalu kita akan masuk ke tarekat Siddiqiyah. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau dalam tradisi NU terutama kita mengenal bahwa dalam NU itu ada Jamiah Thariqah Al-Mu'tabarah yang kita sering sebut dengan Jatman. Ya. Dan alhamdulillah hingga saat ini diketuai oleh Habib Lutfi bin Yahya. Ya. Dan menurut yang kita tahu juga bahwa ketika thariqah itu telah masuk Jatman, biasanya sudah masuk dalam, kalau kita mungkin bahasa gampangnya udah masuk pada tahap verifikasi di mana thariqah ini aman ataupun memiliki sanad dan silsilah sampai ke Rasulullah. Ya. Makanya dikatakan Al-Mu'tabarah. Nah, kemudian muncul berita-berita akhir-akhir ini bahwa thariqah Siddiqiyah ini tidak termasuk thariqah yang mu'tabarah. Dan ini memang dikonfirmasi, misalkan kita lihat di viva.co.id, dikonfirmasi oleh Mudir Wusto Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Jatman Jawa Timur, yaitu Abdul Wahid Bujon. Di sini dikatakan bahwa pada suatu saat beliau itu bertamu ke Habib Lutfi, kemudian ada yang bertanya bahwa bagaimana tentang thariqah Siddiqiyah tersebut. Kemudian Habib Lutfi menjawab dengan singkat bahwa thariqah Siddiqiyah itu tidak ada sanadnya. Jawabnya begitu, tidak ada sanadnya, tidak ada silsilahnya. Memang Habib Lutfi tidak ada suudon kepada yang lain, hanya menyampaikan seperti itu saja. Nah artinya kalau kita lihat dari sini Kang Barok bahwa ternyata thariqah As-Siddiqiyah ini tidak masuk dalam thariqah yang dikategorikan oleh Jatman sebagai thariqah Al-Mu'tabarah. Artinya secara sanad dan secara silsilah itu tidak sampai kepada Rasulullah. Bagaimana tanggapan sampean itu? Itu kewenangan untuk menentukan apakah itu mu'tabarah ataupun tidak mu'tabarah. Ya tentu saja itu merupakan kewenangan dari perkumpulan ahli thariqah. Yang pertama. Sehingga kita bisa menentukan nih thariqah Siddiqiyah yang dinilai tidak mu'tabarah itu nanti statusnya seperti apa. Iya. Makanya kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa penentuan thariqah itu mu'tabarah atau tidak itu berdasarkan kesepakatan ahli thariqah. Iya. Bukan personalia. Iya. Bukan karena seseorang tidak suka ataupun berdasarkan ilmu yang kurang sehingga menganggap itu tidak mu'tabarah. Bukan kemudian karena itu. Hanya sentimen itu ya, tidak. Tapi ini berdasarkan tradisi ahli thariqah untuk menentukan apakah thariqah ini bisa digunakan oleh khalayak umum atau tidak. Iya. Gitu. Nah, sehingga ketika Jatman menentukan bahwa Siddiqiyah ini tidak mu'tabarah. Iya. Karena dengan alasan silsilahnya dianggap tidak
bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Apakah itu entah itu tidak masyhur ataupun ada keterputusan ataukah ada hal-hal yang lain yang tidak disepakati. Iya. Karena kalau kita berbicara tentang thoriqoh itu memang di dunia ini sangat banyak cabangnya, sangat banyak cabangnya. Ada yang bisa dipertanggungjawabkan, ada yang nyeleneh, ada yang macam-macam lah. Nah, sehingga di Indonesia ini perlu adanya suatu jam'iyah thoriqoh yang itu bisa digunakan oleh masyarakat secara umum. Nah, kenapa ini menjadi persoalan? Karena sebelum adanya Jatman ini muncul polemik banyak thoriqoh yang kadang-kadang menimbulkan kontroversi, banyak sekali kontroversi. Walaupun dalam kegiatan maupun dalam proses berthoriqoh itu ya muncul berbagai macam wajar. Tetapi ketika dengan kriteria tertentu, ya kalau thoriqoh tentu ini sanad ya. Sanad itu menjadi hal yang sangat penting ya. Apakah ini menyambung kepada Rasulullah atau tidak. Nah, dalam posisi standarisasi sanad ini dianggap lemah, ini maka tidak dianjurkan untuk mengikuti. Karena kalau berbicara tentang jalan kerohanian itu kan itu sesuatu yang luar biasa lah, artinya sesuatu yang gaib kan. Sesuatu yang sulit untuk difahami ataupun dijelaskan secara ilmiah itu kan sulit. Maka perjalanan spiritual ini cukup berbahaya sehingga perlu adanya penentuan muktabaroh atau tidak muktabaroh. Gitu. Nah, status siddiqiyah itu tidak hanya dari klasifikasi dari konfirmasi dari pengurus Jatman, tapi memang dari penelitian yang ada sebelum jauh-jauh hari, sebelum adanya kasus ini, itu memang berdasarkan penelitian itu dinilai tidak muktabaroh. Oh, gitu ya. Ini sangat menarik. Artinya memang bukan hanya kemarin-kemarin ada orang membicarakan tentang thoriqoh ini. Artinya beberapa waktu lampau pun sudah ada orang memang mempertanyakan sebenarnya siddiqiyah ini asal usulnya bagaimana, kemudian apakah tersambung atau tidak silsilahnya kepada Rasulullah gitu ya. Kalau menurut ya wis ngopi dulu santai. Kalau menurut yang Anda tahu Kang Barok, sebenarnya bagaimana sejauh ini ataupun informasi tentang thoriqoh siddiqiyah ini? Dari beberapa sumber yang saya baca, termasuknya dari penelitian Zamakhsyari Dovir, itu mulai dikenal di Indonesia ataupun mursyid yang sekarang itu mengenalkan thoriqoh siddiqiyah itu semenjak tahun 1950-an. 1950 ya? Ya, sekitar tahun itu lah. Oh, iya. Berarti 1950-an. Setelah kemerdekaan ya? Setelah era kemerdekaan. Jadi itu di Indonesia? Itu di Indonesia. Apakah berarti di luar memang sudah ada sebelum itu? Atau gimana? Berdasarkan penelitian itu, di luar itu tidak ada. Gitu. Walaupun menurut pengakuan dari mursyid thoriqoh siddiqiyah, bahwa thoriqoh siddiqiyah ini sebenarnya bersambung pada Rasulullah dulu, kemudian disanadkan ataupun diwariskan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sehingga namanya disanadkan siddiqiyah atau dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, menurut pengakuan dari mursyid ini, dari Pak Kiai siapa? Pak Mukti ya? Ya, Kiai Mukti. Nah, itu sebenarnya dulu berkembang di beberapa negara. Nah, kemudian karena beberapa sebab di negara-negara lain itu tidak berkembang, sehingga tidak bisa ditelusuri dan sekarang itu hanya tersisa di Indonesia. Artinya menurut pengakuan dari Kiai Mukhtar Mukti yang menjadi mursyid thoriqoh siddiqiyah ya, ini mengatakan bahwa memang dulu sempat berkembang di luar Indonesia pun banyak gitu ya. Menurut pengakuannya, hanya saja kemudian tidak mengalami perkembangan yang signifikan sehingga agak sulit ditelusuri jejaknya gitu mungkin ya. Dan yang masih tersisa menurut beliau itu di siddiqiyah di Indonesia ini berarti ya. Itu juga dipertegas dengan penelitian Martin
Martin V ya, seorang peneliti Belanda yang meneliti tentang torikoh-torikoh di Indonesia. Salah satunya meneliti tentang torikoh Sidikiyah Sidikiyah. itu, bahwa ya ada-adanya itu cuma di Indonesia. Itu pun dipertegas dengan penelitian Zamakshari Dovir yang mengatakan bahwa torikoh ini hanya ada di Indonesia, tepatnya di Jombang. Di Jombang. Gitu. Ya ini menjadi menarik karena kita tahu bahwa sekian banyak torikoh yang ada di Jatman itu kebanyakan itu juga terdapat di negara-negara lain, di mana sehingga dan antara yang di Indonesia yang dengan di negara lain itu pasti bersambung gitu ya, bersambung dan memiliki kaitan yang sangat erat, dan sehingga kalau kita ditelusuri antara sanad dan juga silsilahnya itu pasti akan sampai ke pendahulunya hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian sehingga ini ketika kita mengamalkan atau mengikuti atau masuk dalam salah satu toriko memang yang sudah diteliti oleh Jatman, ini bisa dikatakan bahwa kita itu lebih aman sebenarnya ya. Artinya lebih aman karena memang lebih mudah mencari pertanggungjawaban secara silsilah dan secara sanadnya itu ya. Iya. Ya, kita kalau berbicara tentang torikoh itu kan ya pertanggungjawabannya dunia akhirat kan. Iya. Pertanggungjawabannya dunia akhirat, lahir dan batin. Iya. Itu sehingga ya kalau tidak muktabaroh itu bagaimana pertanggungjawabannya? Itu. Nah, Jatman ketika itu dinilai tidak muktabaroh, itu ya menyampaikan apa adanya bahwa Jatman tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini torikoh ini dikategorikan bersambung pada Rasulullah atau tidak mau mempertanggungjawabkan. Tapi kalau seorang mursyid ataupun siapapun yang yang ingin menyebarkan ataupun mengembangkan torikoh ya silakan saja, itu personalia. Tapi Jatman sendiri tidak mau mempertanggungjawabkan itu. Iya. Tapi kalau menurut pendapatnya sampean, ini torikoh ini pernah dengar nggak sebenarnya ajaran-ajarannya itu yang mungkin yang Anda dengar itu seperti apa, Kang Baro? Kalau secara persis, secara mendetail saya juga kurang begitu mendengar secara pastinya, karena dari beberapa penelitian itu torikoh Asidikiyah ini disebut sebagai torikoh yang eksklusif gitu ya, yang tertutup. Yang tertutup ya. Dia tertutup. Jadi lebih lebih tertutup, tidak seperti torikoh lain yang mungkin bisa lebih Anda lihat amalannya ataupun mungkin kalau Qadiriyah Naqsabandiyah seperti apa, kita mungkin banyak contoh-contohnya itu ya, banyak ininya sering terekspos begitu ya. Iya, ini cenderung tertutup sehingga penggalian informasi tentang apa saja ajaran secara mendetailnya ini kan kalau tidak masuk ke sana kesulitan kan. Iya, jadi nggak bisa juga kita mengira-ngira gitu ya. Cuma dari beberapa interview dari beberapa sumber yang saya baca ketika tanya kepada masyarakat sekitar itu memang ya tertutup dan cukup kontroversi gitu. Iya. Walaupun kontroversi di sana saya kira itu khilafiyah masalah fikih lah. Iya. Cuma kan dalam ajaran-ajarannya lebih cenderung tertutup gitu. Kemudian saya melihat betapa antusiasnya para santri ataupun warga. Saya sendiri tidak tahu itu apa semua memang warga sekitar atau memang dari luar. Sehingga seandainya itu mungkin banyak warga sekitar, artinya secara umum mungkin di daerah itu mengikuti paham itu juga ya, mengikuti paham yang dikembangkan oleh pesantren itu, atau gimana kan? Saya kira perkembangan pesantren itu tidak ya kalau dibilang banyak itu ya banyak gitu ya, karena dari pengakuannya itu sampai jutaan gitu. Tapi apakah itu tersentral pada daerah pelosok atau tidak itu kan hal yang berbeda gitu. Mungkin juga ya kalau yang saya lihat itu lebih banyak dari luar, walaupun dari daerah sekitar mungkin juga banyak juga kan. Mungkin juga banyak gitu. Baik. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari awal pembicaraan kita bahwa ternyata torikoh Asidikiyah ini tidak termasuk dalam torikoh Al-Mutabaroh yang klasifikasikan oleh Jatman, itu namanya torikoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah itu ya. Artinya ini di luar dari torikoh-torikoh yang ada dalam naungan NU itu ya. Dan kalau
demikian berarti lalu bagaimana jika kita misalkan ingin ada orang kok tetap walaupun seperti itu ya saya kok tetap ingin misalkan mengamalkan, menurut sampean gimana itu? Makanya atau ikut masuk dalam toriko itu atau bahkan loh saya dari dulu juga malah ikut ternyata malah ikut toriko asidikiyah itu, menurut sampean gimana itu kan? Ya, karena dengan begitu banyaknya santri atau pengikut Iya, yang artinya mengikuti bisa di thariqah mana ini, saja kan? Ini bisa jadi ternyata santrinya kan sudah menyebar kemana-mana ya. saya cenderung lebih memilih karena saya juga ya kalau berbicara tentang thariqah saya juga berthariqah gitu. Mhm. Tapi saya tidak memandang bahwa thariqah yang tidak mutabaroh itu dilarang ataupun haram ataupun sesat. Saya Iya, juga tidak mengatakan itu. iya, Karena yang saya tahu dari thariqah ini adalah sesuatu yang di luar nalar ataupun ya kita sulit lah untuk menentukan apakah benar atau tidak karena suatu kebenaran itu kan hanya milik Allah ya. iya. Apalagi ini dunia dunia tasawuf di Hmm, mana dunia yang ya yang mendalami tentang hal-hal yang hakikat-hakikat lah. hmm. Sehingga saya tidak akan mengatakan bahwa itu tidak boleh ataupun dilarang. Iya. Hanya saya hanya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh kebanyakan orang Mhm. tentang status thariqah mutabaroh dan ghairu mutabaroh. Iya. Gitu. Kalau seandainya ada thariqah yang ghairu mutabaroh, ya tidak dianjurkan untuk mengikuti. Mhm. Itu tidak dianjurkan. Karena ya secara kesepakatan dari ulama-ulama yang ada di Jatman itu kalau seandainya tidak mutabaroh, resiko apapun yang ada itu tidak berani mempertanggungjawabkan. Iya. Heeh. Artinya apalagi kita mungkin sebagai warga NU terutama memang apa namanya artinya dianjurkan untuk masuknya pada toriko-toriko yang memang ada dalam naungan Jatman gitu, Iya, Jatman Nahdlatul Ulama itu ya, berarti mutabaroh lah. yang mutabaroh secara Heeh. intinya gitu. Nah, tetapi kalau seandainya kok ada apa yang sudah jadi pengikut ataupun yang ingin ikut, ya itu terserah personal gitu. Iya, kita Terserah nggak bisa personal. menghalangi hak asasi Heeh. orang ya untuk apa namanya untuk masuk dalam organisasi atau sistem apapun itu ya, Kita tidak bisa memaksakan menghalangi lawang juga nggak bisa. lawang orang jadi liberal ataupun jadi teroris itu kan juga pilihan kan. Hmm. Tapi kan ya sekali lagi ya mungkin ya sekali lagi di luar toriko yang mutabaroh itu masih banyak gitu. Tidak hanya Iya. Siddiqiyah. Dan itu masih banyak. Nah, Jatman sendiri mengambil tidak dianjurkan. Ya Iya. lebih baik ikut toriko yang mutabaroh Iya. yang diakui oleh sebagian besar ulama-ulama ahli toriko gitu bisa dipertanggungjawabkan sanatnya bahwa ini zikir-zikiran ini bersambung kepada Rasulullah. Juga silsilah mursyidnya nanti akan bisa ditelusuri gitu ya. Iya, heeh. Oke. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Kang Barok. Saya kira kita perlu saya tegaskan bahwa kita di sini tidak bermaksud mendiskreditkan Thariqah Siddiqiyah. Kita hanya apa namanya merespon isu-isu yang berkembang tentang mutabaroh dan tidaknya dari Thariqah Siddiqiyah tersebut. Dan saya kira adapun kemudian ada orang masuk ke Thariqah Siddiqiyah ataupun tidak itu adalah pilihan pribadi, saya kira itu individual ya. Saya kira itu saja Kang ya. Ya, Mungkin ada tambahan lain Kang Barok? mungkin dalam kasus yang terjadi di pesantren Siddiqiyah, ya kita perlu untuk introspeksi diri lah. Maksudnya kita juga ya tidak perlu suudzon ataupun tidak perlu terlalu menghujat. Toh Ya. ternyata kita juga yang sebenarnya terjadi itu ya tidak tahu Nggak kan. tahu ya. Apakah itu fitnah atau benar-benar terjadi kita juga nggak tahu. Kita juga nggak lihat toh. Iya. Kita kan tahunya cuma dari berita-berita. Ya kita serahkan saja apa adanya gitu. Kita serahkan apa adanya kepada hukum, kita serahkan apa adanya kepada Allah. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita untuk lebih baik bahwa ya kita hidup ini ya macam-macam gitu. Macam-macam ada kalau dibilang ada kasus asusila ya banyak di dunia ini kasus asusila. Tapi kalau kita berbicara tentang fitnah itu juga banyak di sini untuk Iya, masalah di mana-mana fitnah. juga. Artinya ini sama-sama bisa terjadi. Maka ya kita tidak perlu untuk ya apa namanya entah itu terlalu fanatik kepada agama ataupun kepada thariqah ini ataupun
terlalu menghujat. Iya. Ya kita serahkan saja, husnudon saja. Semoga semuanya baik-baik saja. Kita doakan semuanya, semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Gitu. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, itu saja Kang ya. Ya. Baik pemirsa, itu saja, dan begitulah podcast pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di kesempatan yang lainnya. Kami akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.